Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana caranya uji linearitas garis regresi. Nah, sebelum aku lanjutkan video ini, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ya, pertama sekali aku akan mengarahkan teman-teman ke jendela Excel yang sudah aku sediakan. Nah, di jendela Excel ini kalian bisa lihat ada 4 sheet. Yang pertama uji linearitas, kemudian nanti ada contoh data, kemudian kita membuat hipotesis, dan saya akan mencoba interpretasikan hasil dari output SPSS-nya dan menarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, pertama sekali teman-teman coba kita lihat apa itu uji regresi. Nah, uji regresi berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan ya untuk menguji hubungan antara satu atau dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, analisis regresi ini mempunyai hubungan yang erat dengan variabel lain. Maka kita, mahasiswa peneliti, patut menduga bahwa suatu variabel bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain. Jadi teman-teman, seperti video sebelumnya aku sudah share bagaimana cara uji regresi berganda menggunakan SPSS ya. Setelah kita uji apakah dia signifikan atau tidak. Jika signifikan, kita coba uji linearitas garis regresinya, apakah dia lurus atau tidak, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku sudah sediakan contoh datanya ya. Di contoh data ini atau contoh penelitiannya ada dua variabel, yaitu variabel kepemimpinan ya, itu merupakan variabel independen. Kemudian yang Y itu motivasi kerja yang kita bisa sebut sebagai variabel dependen. Nah, ini misalnya teman-teman kalian ingin melihat apakah ada pengaruh kepemimpinan seseorang di lembaga tertentu dengan motivasi kerja karyawan. Ini sebagai contohnya teman-teman. Nah, respondennya ada 10 orang ya, kemudian ada skor masing-masing dari variabel 45, dan seterusnya. Demikian juga dengan motivasi kerja. Nah, sedangkan saya sudah membuat hipotesisnya teman-teman. Seperti biasa, kalian ketika bertemu dengan statistik ataupun SPSS, sering kita dibuatkan terlebih dahulu hipotesis. Nah, di sini ada dua hipotesis. Hipotesis H0 itu garis regresinya linear atau lurus. Ya, H1 garis regresinya tidak linear. Nah, ini ditentukan dengan melihat jika hasil signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0-nya nanti ditolak, H1-nya diterima. Nah, kemudian jika signifikan lebih besar ya, alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, yang 0,05 ini dari mana teman-teman? Itu merupakan standar coefficient error ya, yang bisa kita pakai 5% dari seluruh sampel yang kita miliki. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat 10% juga bisa, tetapi dalam pengetahuan saya ataupun kebanyakan memang peneliti ataupun yang menggunakan akses statistik lebih banyak menggunakan 0,05 seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, contoh data ini ya, contoh data ini kita entrikan ke dalam SPSS ya. Di video sebelumnya aku sudah share bagaimana cara entry data dalam SPSS. Nah, caranya kalian tinggal klik atau di name ini kalian ketikkan ke nama-nama variabel. Kemudian setelah itu kalian isikan setiap skor yang ada di setiap variabel seperti itu. Nah, untuk uji regresinya, linearitas dari regresinya, kalian bisa pilih analyze ya, kemudian pilih di sini ada comparison means ya, kemudian kalian pilih means. Kemudian di sini teman-teman awalnya akan muncul seperti ini ya. Kalian pilih motivasi kerja sebagai variabel dependen,
kemudian independent listnya itu kepemimpinan. Kalian bisa pilih option di sini. Di sini ada pilihan teman-teman, ANOVA table dan ETA. Kalian checklist saja test for linearity karena kita ingin melihat linearitasnya seperti itu. Kemudian continue, kemudian klik atau pilih OK. Nah, di sini kita sudah dimunculkan ya beberapa informasi tentang hasil uji linearitasnya. Satu adalah case processing summary, kemudian ada report. Report ini bisa kita lihat ada nilai minnya, ada nilai n-nya, jumlah sampelnya yang memilih 53 atau 45, dan standar deviasinya. Kemudian ada ANOVA table, itu hubungan dari dua grup atau dua variabel yang nantinya akan kita pakai untuk menarik kesimpulan seperti itu. Nah, silahkan teman-teman kalian kopikan ini ya ke Excel ataupun ke Word kalian. Nah, aku sudah coba kopikan ke dalam Excel ya, kalian bisa lihat di Excel tadi. Nah, kita coba interpretasikan datanya. Nah, hasil ANOVA table-nya teman-teman kalian juga bisa melihat di sini ada motivasi kerja kepemimpinan ya, hubungannya dengan dua grup ya, kemudian kombinasinya ada linearity, deviation from linearity, ada sum, ada mean square, ada F, ada signifikan. Itu teman-teman. Nah, untuk interpretasinya kalian fokus di hasil deviation from linearity yang ini ya, itu sebesar 1,688 ya, dengan nilai signifikannya 0,312 ya. Di sini karena nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan tolak H1 ya. Karena lebih besar nilainya teman-teman seperti signifikan tadi ya, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti kesimpulannya adalah garis regresi linear dari contoh data ini adalah linear seperti itu. Mungkin begitu caranya teman-teman. Kalau kalian ada cara lain silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini dan bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.